awalnya mulai dari berapa ekor Pak? Dulu saya punya 20 ekor. 20 ekor ya. Pertama 20. Sekarang total populasi atau yang terbanyak lah. Iya. Waktu itu yang terbanyak berapa Pak? Sementara ini aja lah. Paling maksimal. Iya, 500. Berarti satu kandang ini total populasi 500. Kalau di fullin Pak, kalau momen kurban kayak gitu kan biasanya bisa full ya Pak. Ini Mas, Itu- untuk kandang sini ya mungkin hanya 600. Pemuatan kandang hanya 600 ekor. Cuma kan di kelompok-kelompok kan juga banyak Mas. Oh iya sih. Nanti waktu adha ya juga saya yang Ngisi kandang kelompok malah ya ya, Pak. Ya? pengambilan dari kelompok itu saya bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari tim Edu Ternak. Teman-teman, kali ini kita dolen kandang lagi. Jadi hari ini kita posisi lagi di Bojonegoro. Nah, buat teman-teman Bojonegoro mungkin next time kita juga akan main di peternakan teman-teman semua. Nah, kali ini kita lagi di kandangnya apa Pak nama farmnya? Nama farmnya Sumber Ternak. Sumber Ternak ya. Kalau di IG namanya Sumber Ternak ya Pak ya, di IG. Jadi ini kebetulan beliau ini pemilik dari peternakan Sumber Ternak. Nah, mungkin sekilas akan diperkenalkan langsung oleh beliaunya sendiri. Monggo Pak, sedikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Imron dari kelompok Sumber Ternak yang ada di Desa Simbatan, Kecamatan Anor, Kabupaten Bojonegoro. Kalau boleh tahu ada nomornya sekalian nggak Pak? Nomor WA yang bisa dihubungi kalau misalkan teman-teman mau ada. kesini gitu. Oh, iya. Untuk nomor saya pribadi 081 359 088 909. Siap. Kalau ini peternakan ini udah lama nggak Pak? Kalau memulai Mas tahun 2000 saya sudah punya, ya sedikit. Untuk kapasitas yang lebih banyak ini dimulai sejak tahun 2019. Iya. Berarti waktu COVID itu ya Pak? Oh ya, waktu itu. Kebetulan waktu itu memang pas COVID banyak peternakan-peternakan yang baru dan berbondong-bondong teman-teman mungkin yang sebelumnya usaha tertentu karena ada COVID sehingga mulai beralih ke ternak kayak gitu. Nah, di sini awal mula dulu itu ternaknya langsung main di apa Pak? Breeding atau di fattening kayak gitu? Ya, untuk memulainya saya fattening dulu Mas, karena breeding belum punya pengalaman sama sekali. Akhirnya setelah main di fattening agak lama kok tertarik dengan breeding. Karena soalnya breeding akan ya agak menjanjikan karena ada punya breed yang agak lebih unggul lah daripada beli di pasaran. Oh gitu. Berarti sebenarnya di daerah Bojonegoro sini itu udah banyak domba-domba lokal sini ya Pak ya? Untuk daerah Bojonegoro kemungkinan minus Mas. Minus Karena rata-rata peternak Bojonegoro itu pengambilan bibitnya itu ada yang dari Jombang, ada yang dari Kediri, ada yang dari Probolinggo. Rata-rata dia dari Rembang, mungkin ada lagi yang dari Pariangan, Jawa Barat. Kalau saya kan dulu kan saya sering main juga ke Bojonegoro itu, saya sering lihat domba ciri khas Bojonegoro itu ada kacamatanya itu loh. Iya, rata. Iya, gitu, Mas. rata gitu. Ya? Kalau di Bojonegoro itu yang ya ada ke permintaan orangnya ada tanduk. Rata-rata memang dia banyak berkacamata, ada hitamnya lah. Dan ada tanduknya. Iya, ada tanduknya. Oh, berarti orang sini itu kecenderungannya memang waktu akiko atau kurban itu lebih milih yang bertanduk. Ya, betul. Nah, kalau di farm sini itu sekarang untuk breedingnya sendiri pakai jenis apa Pak? Untuk breeding sementara ada yang lokal, separuh ada yang ekor gemuk. Semak pejantan dikasih ada yang tanduk, Garut ada yang datang baru ini dikasih Texel. Oh, Texel. Kalau ekor gemuk itu berarti dari
daerah itu Ya, tapal kuda. Kemarin ambil dari Jember. Nah ya, tapal kuda biasanya kalau ekor gemuk itu yang saya sering lihat itu daerah Gresik, Lamongan, daerah Madura, tapal kuda itu yang paling banyak. Kalau apa namanya, berarti disilang antara domba lokal dengan Garut, Pak. Iya ada juga. Ada juga. Ada yang dari lokal dikasih tekstil juga ada. Terus ini ada yang ekor gemuk dikasih tekstil, Mas. Oh, berarti betinanya itu ekor gemuk. Iya. Itu kira-kira waktu kawin nggak susah, Pak, itu, Pak? Kan ekornya gemuk. Oh, enggak. Kalau dia sudah birahi mungkin lebih mudah. Ya enggak ada kata susah. Iya. Oh, intinya kalau udah birahi ya masuk aja gitu. Aja, Kan biasanya teman-teman itu kan ada yang tanya, itu ekornya segede itu kalau kawin gimana masuknya gitu kan. Ya, Jadi sudah punya sama keinginannya pasti bisa. iya benar. Artinya sebenarnya kita nggak perlu mikir kayak gitu ya, karena ya itu memang udah ciri khas ekor gemuk. Kalau memang susah kawinnya mungkin ekor gemuk udah punah lah gitu. Udah punah. Kan kalau saya lihat di sini itu pakannya itu kalau tak lihat kan banyak yang keringan ya, Pak ya. Itu kenapa, Pak? Kenapa Ini, kok Mas, pakai keringan? Kenapa kok nggak pakai hijauan? Untuk sehari-hariannya pagi itu kasih nitrat, sore biasanya kasih rumput, rumput odot. Oh, nanam sendiri, Pak? Iya. Pagi yang konsistennya ini untuk memenuhi kebutuhan proteinnya yang tinggi lah. Oh, ini ada seratnya juga, Pak ya? Ada ya. Slamper jagung. Slamper jagung, ada renteng kangkung, ada siap kedelai, ada. Berarti kalau pagi keringan gini. Ini kalau sore siang makin hijau. Oh, selama ini kalau untuk kendala dalam beternak itu apa, Pak? Kalau di breeding ya? Memang Mas, breeding 1 tahun pertama mungkin enggak, iya belum ada keuntungan sama sekali. Belum ambil lah, ibarat belum jual gitu ya, Pak ya? Jual, ya, memang modal agak banyak, banyak ya. Ya harus benar-benar dipersiapkan lah untuk modal makan 1 tahun. Mungkin tahun kedua baru kita bisa menikmati hasilnya. Oh iya. Jadi tahun pertama itu ya ngasih makan aja ya, karena kan ya yang pasti kan buntingnya aja 5 bulan ya, Pak ya. Jadi 5 bulan, nanti lepas sapi 3 bulan. Itu mungkin baru bisa dijual petani-petani. Oh, kalau petani-petani lebih senang beli yang lepas sapi ya, enggak? Iya. Kalau di pasar itu kan kadang ternak induk sama anak itu malah lebih mahal loh harganya. Betul. Itu berarti rata-rata yang dibawa ke pasar itu yang cempenya udah usia 3 bulanan ya? Atau yang 2 bulan, 1 bulan ya. Mungkin kebutuhan makanan kan berbeda. Ha, Dia punya kebutuhan jual kambing. Loh, kenapa di sini kok nggak jual buntingan aja, Pak? Kan lebih cepat, Pak. Misalkan habis dibuntingin ada Mas, program yang jual bunting juga ada. Oh, ada. Nanti setelah di pasar biar diramu sebagus mungkin, dikasih jantan, nanti ke bunting dijual untuk kelompok. Oh, berarti pokoknya kelihatan udah kawin langsung masuk ke kelompok-kelompok gitu. Maunya kelompok ya mintanya yang Oh, itu dia sudah 2 bulan mungkin sudah anak. Berarti mereka nggak perlu apa namanya ngawinkan lah, nggak perlu punya pejantan Iya, gitu. betul. Kalau kelompok di sini, ini saya tertarik, Pak. Kalau kelompok di sini itu 1 orang itu bisa pegang berapa ekor, Pak? Rata-rata. Rata-rata ya di kisaran 20 lah. 20-an ekor. Dengan sistem pakan yang sama? Tidak Mas. Enggak. Nah, kita tergantung kemampuan keuangan mereka lah. Oh. Ada yang kalau dia juga repot bekerja di luar mungkin ya ambil pakan di kandang kelompok. Dia longgar ternak si waktu mungkin ada yang ngecam sendiri juga ada. Kalau dia petani rata-rata ambil rumput. Oh, kalau yang petani rata-rata full rumput. Ya. Main comboran lah. Main comboran. Oh, berarti sistem pemberian pakannya beda-beda lah. Beda ya. Tergantung si kelompok lah. Tergantung. Ya, kita tidak bisa makan orangnya. Berarti fungsi kelompok di sini
ya sebatas sharing-sharing aja ya Pak ya. Betul. Nanti dikembalikan lagi ke masing-masing kemampuannya di mana, ibaratnya kelebihannya di mana kan gitu. Nah sebenarnya Mas, sebenarnya untuk semak kita itu bagaimana ya untuk kelompok? Sebenarnya lebih efisien yang pakai konsentrat sebenarnya. Nah, dari sisi mungkin 3 bulan sudah lepas, sudah bisa jual. Kalau makan rumput kan agak lama sebenarnya. Cuma ya yang walaupun kan orang beda-beda. Iya. Lu kalau pakai rumput itu berapa Pak? Lepas HP itu usia berapa rata-rata? Usia lepas apa ya 3 bulan. 3 bulan. Kalau pakai rumput. Kalau pakai keringan Gini gini. Mas, kalau kelompok itu ada yang mintanya umur agak tua, ada nanti 3 bulan sudah pasti lepas. 1 tahun ada yang minta tiga tahap lah. Ada yang 6 bulan juga ada yang 1 tahunnya ada. Setiap angka baru dikeluarkan ada. Tergantung orang. Iya. Kedua di sini saya lihat tadi ada USG juga Pak. Alat buat ngecek kepentingan itu. Itu sementara kita bekerja sama dengan ini dari UB. Ya dia kan sekarang ada penelitian, makanya semua peralatan apa dibahas. Buat teliti tentang pakan yang ada di sini. Pakannya, rumennya, kotorannya, semuanya tuh. Memang program penelitian. Berarti ya ada support juga lah dari UB ya untuk pakan seperti ini tuh kira-kira bagus gak sih untuk ternak ke depan gitu ya Pak? Sementara sangat bagus. Karena dia sudah mencukupi apapun, sudah tercukupi misalnya ini. Ini kayak gini per kilonya sampai berapa Pak kayak gini Pak? Kalau gini sekitar 2.900 Pak. 2.900 itu per hari per ekor dikasih 1 kilo. Itu kalau full kering ya? Ya full kering, kalau full kering. Kalau enggak full kering ya ada mungkin sekitar 6 on lah. Pagi kasih sentat, sore pakai jual. Berarti tetap lebih efisien pakai keringan Pak? Sebenarnya untuk breeding ya lebih baiknya hijauan ada, kuasanya ada. Ya semua mendukung. Soalnya kan biasanya kalau pakannya itu keringan gini kan satu orang itu bisa pegang banyak ekor. Populasinya mungkin 1 orang bisa 2 ekor. Siap. Iya. Sudah makanya sudah siap mungkin 1 orang 2 ekor. Nah itu kalau pakai hijauannya berarti kan harus ada yang ngarit lagi, ada yang nyoper lagi. Ini dulu awal mulanya Pak. Awal mulanya itu modal berapa Pak? Kira-kira waktu itu? Ya ada yang mendukung, ada dari teman-teman, ada yang menyupport keuangan ada. Mungkin sekitar modal ini mungkin sekitar 800 juta. Berarti karena jenengan sudah main agak lama, kemudian dikembangin gitu ya Pak ya, dikembangin ya. Karena udah juga punya pasar mungkin ya. Pasar ada. Mungkin dari perawatan juga mungkin mumpuni, akhirnya dia menawarkan permodalan ya. Kalau untuk penjualan Pak, kan karena sekarang ini kan breeding ya, kira-kira itu ada target ya penjualan per bulan itu berapa kayak gitu-gitu? Sementara untuk breeding, hasil breeding ini dijual ke agrikoan Mas. Karena belum menjual ke petani-petani, bahkan belum jual. Karena sini belum jual, bahkan belum jual. Yang jual untuk petani rata saya ambil dari luar kota untuk ngisi kelompok untuk ditemukan. Kalau untuk hasil anakan di sini masuk langsung ke agrikol. Masuk kandang peternak kandang sini sendiri ya. Karena masih kurang lah untuk nyuplai ekor, sementara masih kurang, belum jual ke umum. Iya. Itu berarti usia 6 bulan ya Pak ya minimal ya? Iya, cuma rata-rata ya 1 tahun. 1 tahun. Ya. Nah, kan
Ini udah bisa dilepas, ini yang masuk, apa yang masuk. Jadi tadi hasil breedingnya itu digemukin di sini, Pak. Oh iya, Gemukin di sini. digemuk sendiri ke kandang sembelih ternak ini. Oh, Belum menjual ke ngene lokasi keluar belum berani. Oh. Karena belum mencukupi untuk kebutuhan sendiri. Untuk akiko. Iya. Berarti di sini juga motong. Oh enggak. Enggak. Pemotongan ada orang sendiri. yang kita bekerja sama. Ah. Nanti kita menyuplai ke tempat pemotongan. Oh. Itu yang diambil itu jantan aja atau betina, Pak? Untuk sementara Untuk kita potong. menyuplai yang jantan, Mas. Jantan, Pak. Jantan. Oh. Berarti tiap daerah itu beda-beda ya, teman-teman. Sementara ini penyuplai yang jantan untuk akikah. Kalau mungkin di daerah tertentu di perkotaan itu malah banyak yang betina, Pak, Iya, yang memang dipotong, dia Pak. punya dia kan paketannya paket memain sate atau gulai kan sih. Iya. Kalau di desa ini rata-rata dia mintanya ya kambingnya mie di kandang, nanti yang ini kita baru motong ke tempat orang. Berarti masaknya juga di situ. Ada yang masak di sini, Ada dimasak yang, sendiri. Ya ada yang kita potong, saya kirim daging sudah bersih, tinggal masak juga ada. Oh. Selera si pembeli lah. Tapi sebenarnya pembeli itu lebih senang, lebih marem milih sendiri, Pak, ya ternaknya. Oh iya, kalau di sini Milih sendiri. rata ambil mie sendiri. Kalau ada yang cuma main telepon, tolong ambilkan harga yang ini ya, juga ada. ada. Berarti budget sekian gitu kan ya. Kalau dia sudah langganan, sudah percaya sama sini, mungkin dia tinggal kontak minta harga yang ini. Kalau akikoh ya, di sini itu rata-rata konsumennya lebih seneng yang dugul atau yang tanduk, Pak? Kalau di sini rata-rata permintaan yang tanduk. Yang tanduk? Ya, gampangnya 70% minta yang tanduk. Oh, meskipun tetap ada yang dugul, tetap ada yang mau juga ya? Iya, mungkin ada orang yang enggak apa-apa, yang penting dagingnya banyak juga. Ya sebenarnya yang dicari kan aslinya kan dagingnya, Pak. Iya. Semakin banyak kita bagikan daging ya Nah, semakin bagus. Kalau tanduk kan cuma sebatas apa seneng lah, seneng aja. Marmnya hati. Iya, maremin hati. Ada yang bilang juga tanduk buat itu, Pak, pegangan. Buat pegangan. Ya. Ini kan kebetulan di sini kan kandang penggemukan ya, Pak. Iya. Nah, itu kalau untuk pakan kan yang tadi di sana kan ada pakan breeding keringan. Lah kalau di penggemukan itu apakah juga sama atau beda? Ya, kalau untuk si penggemukan rata-rata kering, Mas. Kering, tur komposisinya lebih tinggi lagi untuk proteinnya. Oh, proteinnya yang lebih tinggi. Tambah tinggi lagi karena dia mungkin targetnya kita 3 bulan sudah penuh dengan dagingnya. Oh, itu harganya, Pak. Kalau yang tadi kan harganya 2.900 ya. Iya. Kalau yang penggemukan ini sekitar 3.500 per kilo. Itu makannya juga sama, rata-rata sekiloan gitu. Oh, 1 kilo ya. Kalau dia sudah umur sudah mencukupi 1 kilo satu hari. Iya. Kalau ini, Pak, dengan biaya segitu, biaya pakan segitulah, itu rata-rata, Pak, selama pengalaman di kandang sini itu per bulannya kira-kira naiknya berapa, Pak, rata-ratanya? Gini, Mas, kalau di sini mungkin kalau ditimbang mungkin kisaran 4 kiloan lah. 4 kilo ya. Cuma memang kita lebih untung yang timbangan, cuma jelas pembeli yang nggak mau, Mas. Oh. Dia milih jogrokan. Kalau kita jual rata-rata per bulan 1 ekor dapat 200.000. Oh, bersih. Enggak, itu kotor. Potong makannya 100 mungkin ya ada 100.000 ya. Oh. Berarti di sini rata-rata penjualannya jogrok, Pak ya? Jogrok. Sementara orang kampung belum berani lah beli timbangan. Ya banyak yang nggak mau lah. Iya sih, karena ya memang sistem timbangan itu cocok kalau sesama bisnis, Pak. Betul. Misalkan kandang yang sama-sama besar lah, sekali belanja satu rate lah, itu malah lebih cocok sih. Kalau
kalau langsung ke end user, ke konsumen ya lebih enak jogrok. Jadi bisa milih tingginya, posturnya seperti apa, kayak gitu-gitu. Oh iya, ini yang menarik ini Pak. Jadi ini kok kandangnya kok disekat-sekat Pak? Iya. Gini Mas, kalau sistem baterai itu kan biar dia itu fokus antara satu dengan yang lain itu, makanya biar si ndak si mungkin kalau di koloni itu ada yang kalah mah biasanya gitu. Oh, yang kalah itu tambah kurus, gak tambah Iya, gemuk ya? karena dia wah Tanduk-tandukan. Berarti dengan disekat seperti ini akhirnya mereka hanya fokus makan, minum, tidur itu, gitu-gitu aja ya. Sementara untuk kandang betak beginilah caranya gitu. Karena setiap petak kan beda-beda. Iya. Ada juga yang ukurannya kandang itu 1 meter. Ini ya Pak ya, 1 meter ya Pak. Satu kotak ini 1 meter. Iya. 1 meter persegi diisi 4 ekor ya. Oh iya. Jadi ya sistem pengukuran di masing-masing kandang memang beda-beda. Kalau di sini 3 bulan Pak ya, rata-rata 3 bulan. 3 bulan kalau kita belanjanya umur itu insya Allah sudah keluar. Oh iya. Oh iya Pak, kan ada beberapa daerah itu yang ibaratnya gak usah poel lah. Ada yang bilang gitu untuk ibadah. Juga, ya. Kalau di sini gimana? Sama. Ada yang minta kowa juga ada yang minta belum kowa juga ada sama. Oh iya. Kan kalau domba itu kan rata-rata 6 bulan. 6 bulan sudah siap. 6 bulan. Kalau kambing kan 1 tahun. Ya. Ada memang beberapa yang perkembangannya kalau kambing agak lambat. Memang agak lambat Mas. Oh. Dari komposisi pertumbuhan badan itu kalau domba kan bisa 1, mungkin kalau kambing itu untuk mencukupi 1 on itu sudah mungkin sulit. Oh, perharinya ya. Naik 1 on itu sulit ya Pak? Sulit ya untuk kambing. Oh, di sini berarti nggak ada ya ternak kambing Pak ya? Kalau di daerah sini ada, cuma ada. Ya untuk kelompok ada, yang kambing ya nggak ada. Oh ada, yang nggak kambing juga ada. Oh ada. Berarti ya ada pasarnya lah intinya kayak gitu. Ya. Terkait kendala dalam beternak Pak, waktu awal-awal dulu kan sebelum ada permodalan lah, maksud permodalan dari investor kayak gitu. Dari investor juga ada banyak Mas. Ada banyak Pak? Tidak banyak, cuma sementara dulu kita kan ada yang mendanai. Oh. Dari Bank BRI ada. Oh gitu. Di BNI juga ada. Pakai kur ya Pak ya? Mengapa kita susah mudah sih untuk zaman sekarang loh? Iya. Untuk para pemuda-muda yang mau bekerja peternak sekarang enggak susah cari modal. Susah. Asalkan dia semangat kerja sih, mungkin untuk muda ya mudah lah. Gampang ya Pak ya? Gampang. Iya. Yang penting itu kan berjuang dulu dan ya berhasil lah. Iya. Gak sekedar nanti yang memberi muda itu malah iya. Iya. Ini dulu awalnya mulai dari berapa ekor Pak? Dulu saya punya 20 ekor. 20 ekor ya? Pertama 20. Sekarang total populasi? Atau yang terbanyak lah? Ya. Waktu itu yang terbanyak berapa Pak? Sementara ini jelas. Paling maksimal? Ya, 500. Berarti satu kandang ini total populasi 500. Kalau di fullin Pak, kalau momen kurban kayak gitu kan biasanya bisa full ya Pak? Ini Mas, itu, untuk kandang sini ya mungkin hanya 600. Muatan kandang hanya 600 ekor. Cuma kan di kelompok-kelompok kan juga banyak Mas. Oh iya sih. Nanti waktu adha ya juga saya yang ngisi kandang kelompok malah ya Pak. Pengambilan dari kelompok itu saya bertanggung jawab. Oh iya. Iya seperti yang tadi jenengan bilang, kalau kita ngomongin kelompok ini aja ada 1000 ya Pak ya? Mungkin kalau di Desa Simbatan ini 1000 ekor mungkin ya ada lah. Oh iya Pak, saat ini untuk penjualan kan selama ini kan hanya melayani untuk akikah sekitaran ya. Pernah nggak jual di luar kabupaten lah?
Untuk permintaan per hari-hari enggak ada Mas, enggak ada. Mungkin kalau ada kita kirim ke luar kota. Gresik, Surabaya. Oh gitu. Iya. Untuk hari-hari dalam kota aja. Dalam kota aja. Ya, misalkan Bojonegoro lah. Iya. Bojonegoro, Lamongan. Oh iya, kalau misalkan nih ada teman-teman dari Bojonegoro yang mungkin sudah beternak, terus karena dia beternaknya secara individu, jadi nggak punya kelompok gitu, ikut kelompok sini bisa nggak Pak? Atau seperti apa? Sebenarnya itu kita enggak bikin kelompok pun bisa Mas, asalkan dia pandai-pandai mengemukkan kambing hidupnya. Pasti pembeli itu akan datang asalkan kambing ini bagus-bagus. Oh gitu Pak? Iya. Ternyata banyak Mas dari Bojonegoro ini yang mainan ke sini. Bagaimana penjualannya Pak? Anggrek kowe udah sama apa-apa bakon goleki. Kayak gitu toh? Iya benar. Bakon goleki. Enggak susah. Jual kambing enggak susah. Asalkan kambingnya bagus-bagus, gemuk-gemuk. Ya, dia kasih bakon udah mencari pasti. Iya sih. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi berpikir kalau kita bisa jual akiko sendiri malah bagus gak Pak? Malah ya agak lumayan tinggi lah. Mungkin kalau kita pembeli dengan orang lain kan kita harus mengasih. Iya. Saling ngasih untungan lah. Iya benar. Ya intinya sih kalau bisa kerjasama malah bagus. Kalau ya harus Mas, harus bersama. Harus kerjasama. Ya, berarti harus sama. ada yang mikirin hilirnya Iya, Pak. Kita saling menunjang. Oh iya. Ya saling menguntungkan lah intinya. Kalau peternaknya yang buntung ya susah Pak. Iya. Kalau kita saling bersama kita tidak. Apa ya? Di sini ada pengolahan serintil juga. Iya, ada. Sementara buat apa itu Pak? Organik. Dipakai di lahan sendiri apa dijual Pak? Biasanya orangnya ada yang membutuhkan, di sini kan bisa digiling, mungkin dia berminat ambil sini. Oh, udah gilingan itu diolah lagi nggak Pak? Atau cuma digiling aja? Sementara di sini tidak mau mengasih apa-apa karena petani beda-beda fungsinya. Ada untuk nanam berambang, ada yang nanam cabai. Kan dia mintanya kan dia mau ya tidak ada campurannya. Iya. Untuk kanan sini ya yang orisinil. Oh, kotoran. Berarti ya yang ada di sinilah diolah. Ya diolah. Bermanfaat untuk tenaga kerja, menambah tenaga kerja. Dia pengambil kotorannya ditumpuk ada pekerjaan. Iya. Itu apa juga ya ngambilin kotoran dari kandang yang lain juga kelompok-kelompok ya. Ya. Oh, berarti penjualannya semuanya dari sini. Iya. Kelompok-kelompok yang punya 10 karung, 20 karung ke sini nanti dimasak di sini, nanti orang-orang belinya Oh. Berarti nggak ada yang sia-sia Pak di sini Pak. Ya, semuanya laku untuk menambah perkembangan masyarakat lah. Iya benar. Ambil kotorannya. Benar. Nanti gilingnya juga dia punya pekerjaan. Manfaat lah untuk orang sekitar lah. Benar Pak. Ya intinya semuanya kan kebermanfaatan lah yang utama itu. Kalau bisnis hanya dikerjakan sendiri ya Pak. Kasihan maksud yang lain gitu. Karena ya juga semakin banyak kita membuka lowongan pekerjaan malah bagus. Tidak banyak Mas, tapi tenaga kerja yang ada di sini 4 orang. 4 orang ya, itu nangani yang apa aja Pak job desk-nya? Untuk kambingnya itu 2 orang, untuk yang bersih kotoran 1 orang. Pokoknya memberi makan. Oh, yang bikin pakan sendiri ada Pak? Tidak ada ya. Saya ada sendiri dan kru yang ada di sini. Berarti 2 orang yang ngurusin di kandang, 1 yang bersih-bersih, ngumpulin kotoran. Nanti ada yang giling. Oh iya. 4 orang dengan total populasi 500. Berarti 1 orang untuk 125 ekor ya? Bahasanya kayak gitu ya gambarannya. Ya, untuk ditopang ya, 125 ekor per orang. Mungkin ada ini Pak, sedikit mungkin motivasi lah untuk teman-teman yang ada di teman-teman pemirsa YouTube ini loh Pak. Ya. YouTube Edu Ternak.
Untuk para pemirsa di ini, dulunya saya seorang driver, Mas. Driver. Ya. Heeh. Umur semakin lama semakin gak tua kan, kecapean di kendaraan. Iya, iya. Akhirnya saya pindah ke peternakan. Iya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang usianya agak mulai lanjut. Ya, mari kita bergabung dengan beternak. Oh sih, bentar Pak. Jenengan ini mulai beralih dari driver ke peternakan usia berapa? Saya mulai driver itu sejak tahun 90 sampai 2017 saya memutuskan berhenti dari driver beralih ke peternakan domba. Oh, 2017. Sekarang jenengan umur berapa? Sekarang 52. 52. Berarti berapa? Dikurangi 5. Oh, 47. Iya, 47. Nah, beliau ini udah persiapan, ibaratnya persiapan hidup nyaman di desa, Pak. Hidup nyaman di desa. Jadi udah nggak di jalan raya terus lah, Pak. Iya, betul. Kalau saya pribadi kayak gini lebih sering di jalan Oh, raya. masih muda. Iya, keliling terus, Pak. Keliling terus. Saya pun keliling dari Jateng, Malang, wah, Surabaya. Iya. Barang-barang. Bener. Untuk para pemuda-pemuda yang punya semangat beternak, mari kita bergabung. Gak jadi supir dulu Pak pemudanya. Nanti waktu tua baru peternak Pak. Ngumpulin modal. Ya mungkin itu dulu kita apa namanya ngobrol-ngobrol dengan Pak Imron ya. Iya. Pak Imron yang ada di Kecamatan Kanor Pak ya. Benar ya. Kecamatan Kanor. Kalau teman-teman mau main ke sini, mau melihat aktivitas yang ada di sini, bagaimana lika-liku dalam peternaknya beliau, kemudian cara pemasaran dan lain sebagainya, silakan nanti hubungi nomor yang mana Pak? 081 359 088 909. Jadi teman-teman, beliau ini meskipun ya sudah sepuh, ternyata ternaknya luar biasa banyak Pak. Bisa dicontoh ini. Bisa contoh. Ya mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf buat teman-teman semua yang sebelumnya belum pernah nonton channel ini, silahkan teman-teman subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah buat teman-teman yang belum gabung di grup WhatsApp, silahkan gabung di grup WhatsApp karena di situ juga ada sharing-sharing antar peternak di situ. Nah buat teman-teman semua yang nanti ibaratnya masih masih baru belajar ternak, silakan bisa teman-teman main di peternakan yang sudah kita liput itu, atau bisa mengikuti acara-acara yang sering kita selenggarakan. Nah itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.